Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allah tabaraka wa ta'ala yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan untuk kita melanjutkan kajian ini. Ini speaker luar apa speaker dalam? Speaker dalam. Speaker dalam. Baik. Di pertemuan yang ke-51 masih membahas tentang bayanu anwa'in minasyirkil akbar, penjelasan sejumlah praktek kesyirikan akbar. Dimulai dari yang pertama, macam pertama dari praktek syirik akbar adalah takut kepada selain Allah, yang itu adalah takut berupa keyakinan. Takut tapi itu berupa keyakinan pada selain Allah. Yang kedua, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada kesyirikan, cinta kepada objek-objek kesyirikan. Ini bentuk syirik akbar yang kedua, seperti cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, seperti takutnya orang musyrik kepada sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Yang ketiga, tawakal, mengandalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan-urusan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu menyelesaikan urusan tersebut. Yang mengandalkan selain Allah, dia tautkan hatinya kepada selain Allah, seperti tawakalnya orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka, orang-orang soleh yang mereka ibadahi selain Allah, dalam menuntaskan cita-cita dan hajat mereka. Sekarang yang keempat, Ar-Rabi', kata Syekh Saleh hafizahullah ta'ala, yang keempat dari macam syirik akbar, asyirku fit ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Kesyirikan dalam ketaatan. I'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum. I'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepadaku dan kepada kalian. Ketahuilah, ilmuilah, jangan sampai
kita tidak mengetahuinya, kita jahil terhadapnya, apalagi kita terbalik, pengetahuan kita malah terbalik. Ya, apa itu yang harus diketahui? Anna bahwa minasyirki, termasuk di antara kesyirikan, syirik akbar, ta'atul ulama'i wal umara'i, mentaati ulama dan umara, mentaati ulama, orang-orang alim, dan umara, para pejabat, para pemimpin. Mentaati dalam apa? Fit tahlili, dalam menghalalkan ma harramallahu, apa yang telah Allah tetapkan keharamannya. Allah haramkan zina, tapi karena ada orang alim, ada pemimpin, penguasa, pejabat yang menghalalkannya, ditaati. Karena dia menghalalkan perzinahan. Allah mengharamkan perjudian, Allah mengharamkan minum khamar, Allah mengharamkan kesyirikan, kesyirikan kepada kubur, kesyirikan kepada jin. Allah mengharamkan pengorbanan kepada selain Allah, pengorbanan hewan untuk jin, untuk arwah, leluhur dan sebagainya. Allah mengharamkannya, tapi karena ada orang alim, ada penguasa, ada pejabat yang menghalalkannya, kemudian ada orang ikut-ikutan menghalalkannya, termasuk syirik. Atau tahrimi ma ahallallah, atau mentaati mereka dalam mengharamkan apa yang telah Allah tetapkan kehalalannya. Allah menghalalkan pernikahan, tapi karena ada orang alim, ada penguasa, ada pejabat yang mengharamkan pernikahan, kemudian orang ikut mengharamkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Allah halalkan untuk bekerja, tapi orang alim mengharamkannya. Ada penguasa, pejabat mengharamkan bekerja, ikut-ikutan mengharamkan. Nah, itu namanya syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seperti yang terjadi pada ahlul kitab, orang alim mereka, pejabat, penguasa, raja-raja mereka dulu mengharamkan bagi ahli agama itu menikah, mengharamkan bagi ahli agama untuk bekerja, kemudian diikuti, sampai sekarang yang Allah sebut di dalam Al-Hadid, surat Al-Hadid, dengan sebutan kerahiban, bid'ah kerahiban. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, mereka menjadikan para ulama, mereka menjadikan para ulama warahban dan para ahli ibadah arbaban sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budu ilahan wahida, kecuali agar beribadah hanya kepada satu ilah saja, satu sesembahan saja. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu, Maha suci Dia, amma yusyrikun,
dari kesyirikan mereka. Allah menyebut ya perbuatan mereka menjadikan para ahbar, para ulama, menjadikan para rahban, para ahli ibadah ya ditaati selain Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah sebut itu sebagai perbuatan kesyirikan. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmizi dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala hadil ayata ala Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi SAW membacakan ayat tadi, At-Taubah ayat 31 tadi kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. At-Ta'i itu dari kabilah Toyi. Ya. Aslinya At-Toyi, tapi orang Arab enggak suka bertele-tele ya. Toyi kerepotan bilang To'i langsung. Faqala ya Rasulullah. Maka Adi bin Hatim demi mendengar ayat tadi dibacakan bahwa ahlul kitab itu menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak sujud kepada mereka. Kami tidak berdoa minta kepada mereka. Kami tidak rukuk kepada mereka. Kami tidak nyembelih hewan dikorbankan kepada mereka. Ini ya, ini Nasraninya, ahlul kitabnya masih ada lempeng-lempengnya ini. Ya. Meskipun banyak dari mereka juga ahlul kitab, namanya ahlul kitab. Ya. Ruku kepada ahli agamanya, kepada ulamanya, sujud bahkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu itu, Mu'adz sujud kepada Nabi, ditegur oleh Nabi. Kenapa? Kalau riwayatnya sahih, tapi ya, yang menjadi catatannya di sini, Mu'adz memberitahu Nabi SAW bahwa di Syam, di Suriah itu orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka Anda wahai Rasul lebih pantas dibandingkan mereka. Sujud, ya. Jadi meskipun pada prakteknya gitu ya, tapi wallahu a'lam, karena namanya ahlul kitab itu ya banyak sekte, banyak aliran. Nah, mungkin ini sektenya Adi bin Hatim tidak melakukan sujud rukuk kepada ulama mereka, kepada rahib-rahib mereka, sehingga mengatakan lasna na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Nabi SAW menjelaskan kepada Adi, alaisa, bukankah yahilluna lakum, mereka para ulama dan para rahib itu, para ahli ibadah itu menghalalkan untuk kalian ma harramallah fatuhilluna, menghalalkan untuk kalian apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian juga ikut menghalalkannya. Allah haramkan makan babi, Allah haramkan minum khamr. Ya. Mereka, Allah haramkan penyembahan berhala, Allah haramkan pengorbanan untuk berhala, perjamuan untuk berhala. Tapi ulama mereka, rahib mereka menghalalkannya, lalu mereka ikut menghalalkannya. Allah haramkan membangun kuburan orang-orang saleh mereka, tapi ulamanya, pejabatnya, penguasanya, rahib-rahibnya menghalalkan itu, dan mereka ikut. Ya,
Sehingga hampir-hampir tidak ada orang soleh di antara mereka yang wafat, santo di antara mereka yang wafat, yang tidak dibangun ya kanisah, tidak dibangun gereja wihara di kuburnya. Hampir-hampir nggak ada. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Ulama kalian, rahib-rahib kalian, bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Fatuharrimunahu. Lalu kalian ikut mengharamkannya. Allah menghalalkan jihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah, tapi ulama mereka, rahib-rahib mereka mengharamkannya. Ya, mereka ikut mengharamkan jihad. Ya. Tidak ada nabi Bani Israel yang tidak memimpin Bani Israel berjihad, itu enggak ada. Betul enggak? Mau mulai dari nabi siapa? Ya. Nabi Musa memimpin jihad Bani Israel untuk masuk ke kota suci Palestina. Nabi Sulaiman apalagi? Ya. Mau menyerang Yaman, mau menyerang Sabah. Nabi Daud diabadikan di dalam Al-Quran, ya kan? Nabi Daud ikut pasukannya Tolut melawan Jalut, ya. Sehingga diangkat jadi raja oleh Bani Israel. Nabi Isa juga memimpin jihad. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa Bani Israel, mereka orang Yahudi, ya, membelot dari dakwah, membangkang dari dakwah, maka Isa ya mengumumkan kepada ya murid-muridnya, qala man ansari ilallah, siapa di antara mereka yang mau menjadi ya penolong agama Allah bersamaku, berjihad. Tapi ulama mereka, rahib-rahib mereka mengharamkan jihad. Ya. Di bumi Nusantara itu penjajah itu nggak akan mampu mengalahkan kaum muslimin dulu ketika pertama datang ke bumi Nusantara tahun 1500-an Masehi. Kecuali setelah sebagian orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi masuk agama mereka, kemudian menyebarkan propaganda anti jihad, ya. Nah, itu yang bikin perpecahan di internal ya mujahidin bumi Nusantara waktu itu melawan para penjajah. Jadi memang mereka, ahli agama mereka, ya, mengharamkan jihad. Begitu juga terjadi di India, sampai ya India yang tadinya merupakan kerajaan Islam yang besar, habis sekarang. Ya, masih mending Indonesia, ya masih mending Nusantara nih, belum ada Indonesia nih, ya. Zaman penjajah kan belum ada Indonesia, masih Nusantara masih. Ya, bukankah mereka para ulama kalian, para rahib kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya ikut-ikutan? Qala bala, kata Adi bin Hatim, benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum, maka itu ibadah mereka ya kepada para ulama dan kepada para rahib, ya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Waqad fassara Nabi SAW fihi, Nabi SAW telah menjelaskan, menafsirkan
Ittikhadul ahbar war ruhban arbaba min dunillah. Apa itu arti menjadikan para ulama dan para rahib sebagai tuhan-tuhan selain Allah? Apa artinya? Bi an laisa ma'nahu ruku' was sujud lahum. Bahwa maknanya bukanlah ar-ruku' was sujud lahum, bukanlah maknanya itu ruku' dan sujud kepada para rahib, kepada para ulama. Ya, meskipun mereka ruku' dan sujud kepada para rahib dan para ulamanya, tapi bukan hanya sebatas itu, mempertuhankan ya ulama, mempertuhankan ahli ibadah, para rahib, mempertuhankan para penguasa, pejabat, umara, itu bukan hanya rukuk dan sujud. Artinya kalau sampai rukuk dan sujud sudah parah. Yang lebih ringan dari itu, yang lebih ringan dari rukuk dan sujud. Wa inna ma'na, tidak lain maknanya ta'atuhum fit taghyiri ahkamillah, mentaati mereka, mentaati para ulama, para ahli ibadah, para umara dalam merubah hukum-hukum Allah, wa tabdil syariatihi, dan mengganti syariat Allah, bitahlilihim al-harama wa tahrimihim al-halala, dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Tapi masih ringan. Ini yang ditaati oleh ahlul kitab dalam ayat ini, dalam menghalalkan ataupun mengharamkan, itu yang ditaati itu ulama. Yang ditaati itu ulama, yang ditaati itu para rahib ahli ibadah. Yang ditaati itu ulama ahli ibadah. Bukan yang ditaati itu orang-orang sosialis, orang-orang ya komunis, orang-orang liberalis, bukan. Pahamnya lebih ringan. Ini yang ditaati ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu yang ditaati ulama. Allah Subhanahu wa taala disebut kesyirikan, Allah berlepas diri dari kesyirikan mereka. Maha suci Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Ya. Nah, sekarang setelah menyebarnya ideologi, pemahaman-pemahaman pasca kekalahan kaum muslimin dalam peperangan perang dunia, kalah. Ya. Sekarang kaum muslimin dipaksa untuk taat kepada para orang-orang sosialis, orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang komunis, dalam merubah syariat Allah, mengganti syariat Allah. Paksa di berbagai negeri-negeri Islam. Nasallahu alaihi wasallam. Lebih parah. Ya, itu lebih parah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dipaksa kaum muslimin untuk mentaati mereka dalam merubah hukum Allah, mengganti syariat Allah. Ini kenyataan yang kaum muslimin harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat kehinaan ini dari kaum muslimin. Karena tidak akan bisa kehinaan ini hilang dari kaum muslimin kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika yu'addu ibadatan lahum min dunillah. Perbuatan itu termasuk ibadah kepada para ulama, kepada para rahib, ibadah kepada mereka, ibadah kepada selain Allah. Haitsu nasabu anfusahum syuraka'a lillahi fit tasyri'.
di mana mereka memposisikan diri mereka sebagai sekutu Allah dalam tasyri', dalam menetapkan syariat. Ya, antum sekarang coba posisikan diri antum sejajar dengan orang-orang legislatif atau dengan orang-orang ya yudikatif sana di MK sana misalkan, ya, sejajarkan diri antum ini jamaah Masjid Miftahul Jannah bikin undang-undang sendiri, ya, tandingan daripada undang-undang legislatif ataupun MK misalkan, ya, masuk tindakan apa? Subversif, ya, masuk, ya, orang-orang geblek, orang-orang ateis, orang-orang musyrik, orang kafir, orang komunis, orang sosialis disejajarkan diri mereka dengan Allah dalam penetapan syariat, kaum muslimin dipaksa menerima. Sementara mereka sendiri kalau dibikin tandingan nggak terima, padahal sama-sama makan nasi. Masih mending itu orang sipil makan nasi jujur, ya, nggak pakai korupsi. Yang bahasnya syirik ketaatan memang begitu. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Faman ata'ahum fi dzalik, uniknya di sini yang dibahas itu bukan mereka yang duduk merubah syariat Allah, mengganti hukum-hukum Allah, bukan mereka yang dibahas di sini. Yang dibahas itu orang-orang sipil yang mentaati mereka dalam merubah hukum Allah, mengganti syariat Allah. Itu yang dibahas dalam syirik ketaatan ini. Ya. Kenapa? Kalau mereka sudah memposisikan diri mereka sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasabu anfusahum syuraka'a lillah fit tasyri'. Mereka memposisikan diri mereka menjadi sekutu Allah dalam menetapkan syariat. Lalu bagaimana orang yang taat kepada mereka dalam syariat-syariat yang mereka buat menggantikan syariat Allah itu? Faman ata'ahum fi dzalika faqad ittakhadhahum syuraka'a lillah fit tasyri' wa tahlil wa tahrim. Maka barang siapa yang mentaati mereka dalam hal itu, berarti dia telah menjadikan mereka, mengangkat mereka sebagai sekutu-sekutu Allah dalam menetapkan syariat, dalam menetapkan halal dan haram. Wa hadza minasyirkil akbar. Dan ini termasuk syirik akbar. Ya, ini termasuk syirik akbar. Liqaulihi ta'ala fil ayah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi atau ayat 31 tadi, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada satu ilah saja. La ilaha illallah, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Dia dari segala apa yang mereka persekutukan. Maha suci Dia dari kesyirikan mereka. Allah sebut kesyirikan, ya, Allah sebut itu kesyirikan, syirik akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembicaraannya adalah perkara-perkara yang sudah jelas-jelas itu halal, jelas-jelas itu haram. Ya, bukan yang masih samar, bukan yang masih diperdebatkan menjadi ijtihadnya para ulama. Bukan. Ya. Satu contoh nih. Ya.
Saya kasih satu contoh, makanan aja contohnya, anaknya makanan. Ya. Daging buaya. Daging buaya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan halal, ya mazhab Al-Hambali, ada yang mengatakan haram, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian saya mengikuti mazhab Hambali, daging buaya itu halal. Buaya air ya, benar ya, bukan buaya darat. Ya. Halal. Terus antum ya, ada yang mengikuti pendapat Syafi'iyah, haram. Ya. Enggak boleh saya mengatakan, "Oh, kamu syirik, kamu sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan." Ya, yang dia mengharamkan daging buaya balas juga. Oh, antum juga syirik, antum sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bukan itu. Ya, bukan hukum-hukum yang masih diperdebatkan, yang menjadi ranah ijtihad. Makanya tadi saya contohkan masalah khamr, masalah daging babi, masalah jihad, masalah syirik, masalah ya rukuk sujud, masalah apalagi tadi nikah, perzinahan, perjudian yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin tahu ini halal, ini haram, udah jelas. Itu bukan yang ranahnya ijtihad, ranahnya ijtihad ulama. Kalau ranahnya ijtihad ulama, ada ulama berijtihad, yang ulama yang sini juga berijtihad, hasilnya beda. Yang sini halal, yang sini haram. Ya, tidak dikatakan ulama itu ya itu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dia. Yang sono, wah itu dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita nggak boleh taat sama ulama. Nah, terus kamu mau gimana? Menurut kamu sekarang daging buaya itu halal apa haram? Ya, ini ulama di sini mengatakan halal, yang sini mengatakan haram. Kamu katakan ulama itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang sono mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan sekarang menurut kamu apa terusan? Makan daging buaya hukumnya. Ya makan, tinggal makan aja, nggak usah mikir hukumnya. Ya. Itu apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Itu namanya ya melakukan sesuatu patokannya selera, ya kan? Patokannya selera. Itu pokoknya kalau sesuai selera saya makan saja gitu. Nggak usah mikir haram. Jadi ini ya ruang yang dibicarakannya itu adalah ya konteksnya adalah pada hukum-hukum yang sudah jelas halal haramnya. Ini baru jam 6:30 sudah ada. Memang lebih awal ya. Oh, masya Allah. Maghribnya singkat sekali tadi. Air zam-zam itu haram. Karena air zam-zam itu setelah diteliti secara kimia mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya begini. Ujung-ujungnya haram. Air zam-zam itu. Ya. Masuk enggak ini? Masuk di sini enggak ini? Ya. Masuk merubah hukum Allah tidak? Hah? Ada kaum muslimin yang tidak menghalalkan air zam-zam? Tidak ada. Seluruh kaum muslimin sepakat air zam-zam halal. Ya, air zam-zam halal. Ini penting ya. Wa mithlu hadhil ayati qauluhu ta'ala, mirip dengan ayat ini, sama dengan ayat At-Taubah 31 ini, ayat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan saat menyembelihnya itu nama Allah kepada sembelihan itu. Tidak disebutkan kepadanya nama Allah, tapi yang disebut adalah nama selain Allah. Pas nyembelih yang disebut nama selain Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang Bismillah. Ya, masa ada orang penyembah salib sekarang nyembelih bilangnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang penyembah salib yang di tanah Arab. Pakainya bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kondisi ini ya dengan nama Yesus. Ya, nyembelihnya. Jangan kalian makan
Kenapa? Wa innahu lafiskun, haram wa innahu lafiskun, dan itu adalah fiskun, kefasikan. Itu adalah kefasikan. Jadi makan itu adalah kefasikan. Ya, kefasikan di sini maksudnya haram. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyain liyujadilukum. Tetapi yang namanya setan itu mereka benar-benar akan memberikan bisikan-bisikan kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Untuk mendebat kalian. Ya. Gimana mendebatnya? Hewan mati. Hewan mati dengan sendirinya. Hewan mati jatuh dari tempat yang tinggi, dari tebing. Hewan mati karena ditanduk oleh hewan yang lain. Hewan mati karena digigit binatang yang lain. Atau hewan mati karena usia mati. Siapa yang mematikan hewan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ini hewan unta, kambing, sapi, antum yang menyembelih. Siapa yang mematikan hewan itu? Kata mereka, kalian. Kalian yang menyembelih hewan itu sampai mati. Masa yang dimatikan oleh Allah jadi haram, yang disembelih sama kamu jadi halal? Ya, Allah kalah dong sama kamu. Ini mereka. Jadi bangkai itu halal, yang menyembelih bangkai, mematikan bangkai itu Allah. Sedangkan itu sembelihan yang kamu sembelih kan kamu sendiri yang menyembelih. Masa yang sembelih kamu aja halal, yang disembelih sama Allah haram? Ini. Tapi yang namanya setan-setan itu sungguh mereka bisikkan kepada wali-wali mereka di kalangan manusia untuk mendebat kalian. Ketika Allah mengharamkan bangkai, Allah haramkan bangkai. Setiap binatang yang disembelih tidak disebutkan padanya nama Allah, itu disebut bangkai. Itu disebut apa? Bangkai. Loh, tapi kan yang matikan Allah itu. Masa yang matikan kamu aja halal, yang matikan Allah jadi haram? Nah, ini debatnya wali-wali setan dari kalangan manusia. Debatnya wali-wali setan dari kalangan apa? Manusia. Sama itu yang melegalkan milkul yamin, suka sama suka, yang penting suka sama suka. Dan ini nggak boleh disebut perzinahan. Kenapa? Coba sekarang perempuan itu harganya berapa maharnya? Saya rela kok, maharnya sendal jepit aja saya rela. Sendal jepit piro regane? Ya, wis sendal jepit sing larang wis 99.999 wis. Ya kan? Yang ditulis di mall-mall itu. Wis 99.000 sendal jepit. Ya. Dia beli sendal jepit. Dia dapat mahar sendal jepit. Jadi halal wanita itu. Ya kan? Karena ada wali, ada saksi. Sekarang wanita itu beli rumah harganya 1 miliar tanpa wali. Halal enggak? Wanita beli rumah 1 miliar tanpa wali. Halal apa enggak? Halal. Sekarang wanita itu jual beli sendiri tanpa wali, nilainya 1 miliar, halal. Ya, kenapa ketika dia jual dirinya jadi haram padahal cuma seharga sandal jepit hanya karena tanpa wali? Paham? Jadi mereka bilang yang penting suka sama suka. Sudah kamu jadi laki-laki, kamu kasih mahar dia, nggak perlu pakai wali, nggak perlu pakai saksi, kamu kasih mahar dia. Maharnya apa? Sandal jepit. Ya. Halal apa haram? Halal. Gak pakai wali kok. Loh, dia jual beli senilai sandal jepit itu kok haram? Padahal dia beli rumah senilai 1 miliar halal tanpa wali. Nah, itu namanya perdebatan wali-wali setan. Jadi kalau wanita itu jual beli sendiri, jual beli barang senilai 1 miliar, 1 triliun tanpa wali aja halal, sah. Mestinya kalau dia jual dirinya meskipun senilai sandal jepit ya halal. Nggak perlu nggak perlu pakai wali, nggak perlu. Masa cuma sekedar wali merubah
harga sendal jepit lebih bernilai daripada harga rumah 1 miliar. Sendal jepit jadi halal, rumah 1 miliar ya jadi halal juga. Kalah. Ini namanya perdebatan wali-wali setan yang biasa mereka pakai mendebat syariat. Apa kata Allah? Ya. Allah nggak bicarakan tentang merekanya. Merekanya udah jelas. Mereka yang menyembelih hewan untuk kuburan, disebutkan nama untuk kuburan itu. Menyembelih hewan untuk berhala, disebut nama berhala itu. Udah jelas, itu nggak usah dibahas. Ya, kebangetan kalau ada orang Islam nggak tahu hukumnya dan nggak tahu status dia, itu kebangetan. Ya. Tapi yang dibahas oleh Allah yang taat kepada mereka. Fa in awain ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taati mereka, maka kalian menjadi orang-orang musyrik sama seperti mereka. Ini lanjutan ayat tadi, Al-An'am ayat 121. Kalian taati mereka, ikut-ikutan nyembelih hewan untuk sedekah laut, sedekah bumi, sedekah berhala, untuk jin ini, jin itu, untuk arwah leluhur dan sebagainya. Ikuti mereka, taati mereka, ikut-ikutan mereka, taat kepada mereka. Kalian ikuti taati mereka, menghalalkan bangkai dengan alasan itu yang matikan Allah. Kalian ikut-ikutan halalkan zina, ya, halalkan zina. Sebagaimana dia jual beli nggak perlu pakai wali, demikian juga ketika dia jual dirinya dalam pernikahan, akad jual beli mereka nggak perlu pakai wali. Masa akad nikah harus pakai wali? Ya. Kalian taati mereka dalam menghalalkan itu. Innakum la musyrikun. Pakai inna dan pakai lam. Sungguh kalian ini benar-benar musyrik kalau kalian taati mereka. Dalam merubah hukum Allah, mengganti syariat Allah. Ya, ini sama ayat ini dengan ayat At-Taubah ayat 31 tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu.